Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang, edisi Senin 21 Juli 2025. Kita memasuki bagian yang ketiga dari seri Detox Kehidupan. Saudara, kita akan membahas bagaimana kemarahan yang mengekang, kemarahan yang kalau tidak kita lepaskan, itu bisa menjadi racun yang meracuni pikiran, kehidupan, bahkan kesehatan kita, bahkan jiwa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk lewat renungan minggu ini, hari ini, kami bisa memikirkan, bisa menganalisa apakah dalam diri kami ada suatu racun yang membahayakan pikiran, perasaan, mengancam jiwa kami. Berikanlah kami pertolongan-Mu agar kami bisa lepas dari racun, yaitu kemarahan yang tidak diselesaikan. Berkati kami untuk bisa mengerti dan kemudian untuk menaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini saya ambil dari Ayub pasal 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak, melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu, dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Saudara, poin utama dari kitab Ayub adalah belas kasihan Allah. Belas kasihan Allah tidak hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa lain, bahkan bangsa yang jahat dan sekejam, bangsa Asyur, yaitu diwakili oleh penduduk ibu kotanya, Niniwe. Tetapi di sisi lain kita belajar bahwa kebalikan dari belas kasihan adalah kemarahan, kegeraman. Kemarahan yang menguasai diri seseorang, sampai-sampai ia berani menentang Allah penciptanya, yaitu yang terjadi dalam diri seorang nabi, yaitu Yunus. Saudara, kemarahan sendiri bukanlah sesuatu yang selalu buruk. Kemarahan terhadap ketidakadilan bisa memicu keberanian seseorang untuk bertindak. Kemarahan kepada dosa atau kesalahan bisa memicu, contohnya Tuhan Yesus, untuk membuat cambuk dan membalikkan meja-meja pedagang yang berdagang di bait suci. Kemarahan juga melihat nama Tuhan diolok-olok, menggerakkan Daud untuk maju menghadapi Goliat. Jadi, kemarahan yang kudus mendorong orang-orang yang mengasihi Allah, mengasihi kebenarannya, melakukan hal-hal yang hebat demi Allah. Tetapi saudara, kalau kemarahan tanpa pemahaman akan kekudusan, terutama dalam hal belas kasihan Tuhan, bisa menjadi sesuatu yang beracun,
sesuatu yang menjadi toksik dalam pikiran dan perasaan kita. Karena kemarahanlah Yunus meninggalkan panggilan Allah kepadanya. Karena dia marah kepada belas kasihan Tuhan yang Tuhan berikan, yang Tuhan tunjukkan kepada penduduk kota Niniwe. Saudara, orang-orang Niniwe adalah orang-orang berdosa. Dan itu alasan Tuhan memberikan pesan, ancaman. Kalau mereka tidak bertobat, maka kota itu akan ditunggang balikan oleh Tuhan sebagai hukuman. Tetapi Yunus mengetahui, kalau penduduk Niniwe bertobat, mendengarkan peringatan itu, dan berbalik dari kejahatan-kejahatan mereka, maka Allah itu panjang sabar, penuh dengan belas kasihan, yang kasih karunia-Nya itu begitu besar. Allah akan mengampuni mereka. Dan inilah persisnya yang membuat Yunus tidak mau terjadi. Dia pergi, dia berharap agar Allah tetap menghukum kota itu. Dan setelah dia pada akhirnya dia sampai di kota Niniwe menjalankan tugasnya. Dan dia pergi keluar. Dia menunggu apa yang akan terjadi pada kota itu. Dan apa yang dia takuti benar-benar terjadi. Penduduk kota Niniwe bertobat. Mereka bahkan mengadakan puasa sebagai tanda pertobatan. Dan Tuhan tidak menghukum kota itu. Itulah yang membuat Yunus menjadi kesal, membuat dirinya marah. Dan dia berkata, lebih baik aku mati daripada melihat kota ini diampuni. Lebih baik aku mati daripada melihat orang-orang yang jahat ini, orang-orang yang berdosa ini, malah hidup dalam damai sejahtera. Nah, saudara, ini menjadi pikiran yang beracun dalam diri seseorang nabi yang bernama Yunus ini. Melihat kekesalan, Allah tidak menghukum seseorang. Itulah kemarahan yang beracun. So, dalam hidup kita pasti ada orang-orang yang melukai hati kita, orang-orang yang berdosa. Kita berharap terjadi sesuatu. Kita berharap agar hukuman dijatuhkan, agar orang-orang itu jera, orang-orang itu kapok. Kita berharap agar Allah berbuat sesuatu. Nah, tetapi kalau Tuhan tidak kunjung melakukannya, kemarahan itu bisa menjadi akar yang pahit di dalam hati kita. Nah, saudara, bila Anda tidak setuju pada belas kasih Allah, pada kasih karunia Allah, pada kesabarannya, tidak kunjung menghukum, maka Anda dalam bahaya pikiran yang toksik. Selayaklah aku marah sampai mati. Dan ini alasan mengapa saya memasukkan kemarahan yang tidak diselesaikan sebagai pikiran yang bisa meracuni kita sampai mengancam jiwa kita. Kenapa ini mengancam? Karena di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di situ Tuhan Yesus memberikan komentar, sebab Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu, kalau kamu tidak mengampuni sesamamu. Artinya, saudara-saudara sekalian, salah satu bukti iman yang benar adalah kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, yang berdosa kepada Allah pencipta langit dan bumi, yang seharusnya kita mengabdi padanya, tapi kita pernah tidak melakukannya, kita pernah tidak mengasihinya, kita pernah tidak menaatinya, kita pernah tidak mencari kehendaknya, dan karena itu kita telah berbuat dosa kepada Allah, dan ini dosa kepada Dia yang maha tinggi, maha kudus, maka selayaknya kita dihukum dalam api neraka. Tapi Allah berbelas kasihan, Allah mau mengampuni kita, bahkan Dia mengutus anaknya untuk menanggung hukuman dosa-dosa kita. Jadi, kesadaran bahwa kita diampuni, kita diberikan kesempatan, itu seharusnya mengubah pemahaman kita akan kesalahan yang orang-orang perbuat kepada kita. Selayaknya lah kita juga berbelas kasihan kepada mereka. Selayaknya kita mengharapkan mereka mengalami atau menerima pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu kita berbalik dari kemarahan menjadi belas kasihan. Dari ingin membalas menjadi ingin menyelamatkan. Nah, saudara, selain Yunus dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga memberikan contoh bagaimana Dia menggambarkan kemarahan karena ketidaksetujuan. Tidak bisa terima Allah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang bersalah, yang memang sepatutnya dihukum karena dosa mereka. Ini Tuhan Yesus berikan contoh dalam kisah perumpamaan tentang anak bungsu yang pergi meninggalkan rumahnya setelah dia meminta warisan pada waktu ayahnya masih hidup. Hidup dalam dosa, bersenang-senang,
dan akhirnya kembali setelah kehabisan harta, setelah dia menjadi jatuh, menjadi orang yang bahkan nasibnya itu lebih buruk daripada babi-babi. Sekembalinya ayahnya menunjukkan belas kasihan, memulihkan status anaknya itu, bahkan mengadakan pesta, menyembelih lembu dan kambing dan mengadakan pesta. Hal ini, saudara, memicu kecemburuan, kemarahan dari kakaknya yang sulung. Sebab dia berpikir, kenapa Bapak tidak adil? Mengapa Bapak tidak menghukum? Mengapa Bapak masih mau terima dia, orang yang menghina kehormatan Bapak? Saudara, siapakah dalam hidup kita yang menyebabkan kita menjadi susah hati, marah? Dan memang kalau dilihat dari sisi manapun, orang itu bersalah, seperti si anak bungsu. Mungkin saudara, salah satu dari orang tua kita melakukan hal-hal yang melukai perasaan kita di masa lalu. Mungkin perkataan-perkataan mereka. Mungkin saudara, itu adalah istri atau suami atau pasangan kita. Mungkin itu juga adalah anak-anak kita. Mungkin itu rekan pelayanan. Mungkin juga orang yang pernah menjadi rekan bisnis. Mungkin itu mantan kekasih. Atau siapapun, saudara. Orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita, yang menimbulkan kemarahan. Kita mengharapkan adanya keadilan, dan mengharapkan adanya hukuman, tetapi itu tidak terjadi atau belum terjadi. Bagaimana saudara menghadapi kemarahan saudara itu? Ingatlah Allah sudah mengampuni kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 10 hingga 13. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, saudara, Allah menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Dia tidak lakukan apa yang setimpal atas pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh sebab itu, lepaskanlah kemarahan kita, relakan. Ingat, mereka yang bersalah itu tidak berdaya di hadapan Tuhan. Mereka adalah makhluk yang fana. Saya lanjutkan dari Mazmur 103, ayat 14 dan 15. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ini menunjukkan kita bahwa kita ini fana, kita ini terbatas. Sama, orang-orang yang bersalah kepada kita pun fana. Mereka itu tidak berdaya menghadapi waktu. Mereka tidak berdaya menghadapi kematian. Mereka tidak berdaya menghadapi Allah. Oleh sebab itu, kalau kita ingat siapa mereka, maka seharusnya kita ada belas kasihan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melepaskan dari bahaya pikiran, kemarahan yang menjadi racun dalam hidup kita. Lepaskanlah itu dan hiduplah damai sejahtera. Hiduplah dalam belas kasihan. Dan saudara akan terlepas dari beban, keinginan untuk membalas, keinginan untuk melihat Tuhan menghukum mereka. Kalau memang tiba waktunya, Tuhan akan menegakkan keadilannya, yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi untuk sekarang, untuk masa ini, mari kita ingat siapakah mereka, debu yang fana, yang sebentar akan berlalu. Mari kita berdoa, meminta Tuhan mengampuni mereka. Soalnya dalam hidup ini, dalam hidup kita, manusia yang paling layak menuntut balas adalah Yesus Kristus. Dia tidak berdosa, dia berbuat kebaikan, kebenaran. Tapi orang-orang menyalibkan dia, orang-orang meneriakkan kematiannya. Dia yang paling pantas untuk menuntut hukuman atas orang-orang yang melakukan kejahatan padanya. Tetapi dia berseru, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kiranya teladan dari Tuhan kita itu benar-benar bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau saudara merasa kesulitan, doalah minta pertolongan dari Dia. Mintalah kekuatan dari Allah Roh Kudus, dan lepaskanlah
pengampunan. Kiranya Tuhan menolong kita lepas dari racun yang mematikan ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.